Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di pertemuan Media Relation kali ini. Di Media Relation pertemuan pertama ini, perkenalkan saya Adi Putranto, Prasetyo Wijaya Tunggali, saya dosen teman-teman pada Media Relation. Nah, mata kuliah ini akan membahas tentang sinergi antara public relation dan institusi media. Baik, untuk pertemuan kali ini yang dibahas adalah sinergi public relation dan media massa, kemudian perspektif public relation terhadap institusi media, kemudian perspektif media terhadap praktisi public relation, dan peluang strategis dan kolaborasi di masa depan. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya. Bagian pertama adalah hubungan public relation dan media. Jadi, di sini kita akan mengkaji dan memahami hubungan public relation dan media massa tentunya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan media relation? Media relation itu adalah usaha strategis untuk membangun hubungan jangka panjang ya, yang harmonis antara organisasi dan media massa, guna mencapai liputan yang adil dan akurat. Jadi media relation itu bukan hanya kita publikasi sebuah cerita, tapi membangun kepercayaan. Wah, ini maknanya sangat dalam, teman-teman. Yang dimaksud dengan membangun kepercayaan adalah bagaimana kita sebagai public relation, kita tahu everybody can be PR, kita tahu juga public relation adalah bridge atau orang yang menjembatani institusi dengan masyarakat. Nah, dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya harus menjalankan yang namanya media relation, di mana media relation ini adalah tidak hanya kita mempublikasikan story saja, tapi di sana hubungan yang jangka panjang untuk membangun kepercayaan. Nah, oleh karenanya, di media relation itu dikembangkan yang namanya teori simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Ya, jadi saling berkontribusi satu dengan lainnya. Kontribusi public relation itu memberikan subsidi informasi, akses ke narasumber, dan siaran pers yang siap pakai atau ada news value-nya. Ya, jadi ketika kita menyelenggarakan event atau mempunyai program atau memiliki perencanaan yang sudah dan harus dipublikasikan, maka kontribusi PR di sini ada tiga setidaknya: subsidi informasi, akses ke narasumber, dan siaran pers yang siap pakai untuk jurnalis. Sedangkan kontribusi media sendiri adalah menyediakan jangkauan yang luas, legitimasi pihak ketiga, dan sarana pembentuk opini. Oleh karenanya, kita harus memahami bahwa seorang PR itu harus memahami kita sebagai seorang konseptor. Kita yang menyediakan akses, kita yang mensubsidi informasi. Oleh karenanya, kita harus senantiasa tahu landscape media eh, di 2024 dan 2025. Yang pertama adalah fragmentasi audiens, ya. Jadi eh, kita harus memahami konsumsi berita itu dari platform yang makro berpindah kepada platform yang mikro. Itu. Kemudian kita harus memahami namanya algoritma driven atau viralisasi, berita viral itu lebih diutamakan daripada kedalaman. Kemudian kita juga harus berkenalan dengan citizen journalism. Setiap orang adalah sumber informasi dan kita juga harus memahami bahwa adanya multiformat, yaitu kebutuhan akan video pendek dan infografis lebih dibutuhkan daripada eh, hanya tulisan atau dokumentasi semata. Nah, oleh karenanya teman-teman harus dipahami bahwa fungsi strategis media bagi public relation itu setelah kita belajar lanskap media tadi ya,
Saya kembali lagi, fragmentasi, algoritma, citizen journalism, dan multiformat itu harus memahami eh, fungsi strategis media itu. Kita tahu media massa memiliki fungsi to inform, to educate, kemudian to influence, kemudian to entertain, sebagai 4 fungsi dasar media massa. Nah, media bagi public relation itu sendiri, itu setidaknya ada 3 fungsi utama, yaitu sebagai informasi, media informasi, menyampaikan pesan korporat kepada audiens luas, kemudian sebagai media edukasi, membangun pemahaman publik atas kebijakan perusahaan. Jadi sarana edukasi dan informasi itu mutlak dilakukan. Kemudian validasi, memberikan kredibilitas yang tidak dimiliki iklan berbayar. Artinya bahwa hubungan jangka panjang yang tadi disinggung di slide pertama itu adalah mengarah kepada fungsi strategis media bagi public relations. Setidaknya 3 hal ini. Oleh karenanya, eh, menyampaikan pesan korporat, membangun pemahaman publik, dan memberikan kredibilitas, itulah yang menjadi fungsi strategis media bagi public relation. Nah, di era digital ini, yang menariknya adalah lahirlah yang dimaksud sebagai digital public relation versus media konvensional atau media tradisional. Digital public relation itu mengakar pada bagaimana public relation itu memandang dan menggunakan serta mengkaji media digital. Makanya aspek digital media relation itu lahir di sini, teman-teman. Setidaknya ada 3 yang harus kita pahami dalam konteks digital media dan media tradisional. Yang pertama adalah aspek format. Kalau konvensional itu dia linear, teks, audio, video. Tapi kalau yang digital media relation itu multimedia ya. Jadi dia interaktif dan real time. Real time artinya dalam 1 hari informasi bisa berubah. Kemudian adanya aspek interaksi, satu arah broadcast gitu ya. Kalau yang digital media relation itu adanya engagement atau keterkaitan satu dengan lainnya, 2 arah sifatnya. Jadi secara interaksi pun sudah jauh berbeda. Yang satu adalah satu arah, yang digital media relation 2 arah. Kemudian secara metrik eh, biasanya menggunakan rating, sirkulasi dan sebagainya untuk media konvensional. Tapi digital media relation itu lebih kompleks. Dia ada klik, ada share, ada sentimen analisis. Ini yang harus kita pahami bahwa digital media relation itu lebih lebih harus seorang PR yang mengadaptasi media yang bertransformasi menjadi digital gitu ya. Jadi dari sisi formatnya berubah, interaksinya berubah, dan secara metrik itu yang dicari adalah bukan rating, semata-mata bukan rating, tapi ada klik, ada share di sana, dan ada sentimen analisis. Nah, ketika ditanya hubungan public relation dan jurnalis, itu kita dihadapkan pada tantangan dan etika profesionalisme. Gitu ya. Jadi menjaga integritas di tengah gempuran hoax dan tekanan komersial itu adalah kunci hubungan antara public relation dan media di masa depan. Sehingga public relation itu harus sangat-sangat menghargai respect pada independensi redaksi dari media tersebut. Kemudian keduanya itu saling transparan dalam memberikan informasi gitu ya. Kemudian seorang PR di sini yang sangat khusus itu dituntut untuk akurasi data dan kecepatan itu menjadi versus. Kenapa? Karena data itu bisa berubah tiap tiap menit ya, tiap jam, sedangkan media digital, media relation itu kecepatan, real time dan sebagainya. Nah, ini menjadi tugas berat bagi public relation yang harus jeli dan fokus untuk tetap memberikan informasi berdasarkan akurat data, tapi tidak lambat dalam publikasinya. Nah, kemudian setelah kita tahu hubungan media massa dan public relation, kita beralih ke bagian kedua, yaitu kita akan coba melihat perspektif praktisi public relation, gitu ya. Jadi pandangan public relation tentang institusi media dan wartawan ini penting. Kenapa? Karena
Saya sebagai akademisi itu tentu memiliki pandangan yang berbeda dengan praktisi public relation yang memandang industri media dan wartawan gitu. Nah, wajib diketahui oleh teman-teman bahwa perspektif praktisi PR ini penting untuk diketahui. Jadi ini berdasarkan data saya berdiskusi, bertemu, membaca literasi buku tentang uh, public relation bahwa media itu dianggap sebagai gatekeeper atau penjaga gawang. Jadi public relation itu melihat media sebagai penyaring informasi yang memiliki otoritas untuk menentukan apa yang penting bagi publik, gitu ya. Namun tidak serta-merta dia tidak memiliki tantangan dan hambatan. Hambatan gatekeeping dalam hal ini mungkin editor media dan sebagainya itu adalah berhubungan dengan agenda setting media. Ya, jadi media tentu akan mengutamakan isu atau masalah atau informasi yang prioritas dan penting bagi publik. Cuman ketika dia dihambatkan pada agenda setting, maka seringkali berbeda dengan prioritas korporasi. Nah, banyak praktisi PR yang menganggap bahwa wartawan sebagai partner strategis, teman-teman. Jadi, dia dianggap sebagai mitra kerja atau partner, wartawan dianggap mampu dan membantu menyebarluaskan narasi yang positif. Yang kedua adalah detektor isu. Wartawan sering lebih cepat dari public relation untuk memberikan masukan tentang tren pasar yang sedang berkembang, utamanya untuk kepentingan prioritas organisasi dan perusahaan yang dibidangi PR tersebut. Kemudian adanya auditor reputasi dari wartawan itu sendiri gitu ya. Jadi kritik wartawan dipandang sebagai evaluasi bagi kebijakan organisasi. Hal ini tidak lepas dari kita memandang wartawan sebagai partner strategis, gitu ya, sebagai seorang profesional dan partner strategis. Nah, oleh karenanya ini penting bagi public relation. Nah, ketika kita memandang uh, wartawan atau jurnalis sebagai partner, maka ada ekspektasi PR terhadap media itu sendiri. Setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah akurasi, gitu ya. Jadi media dianggap mampu menyampaikan data teknis perusahaan dengan tepat tanpa adanya distorsi atau gangguan. Kemudian ada objektivitas, jadi eh, media dianggap mampu untuk memberikan ruang bagi cover both side saat terjadi krisis. Jadi ketika perusahaan atau organisasi itu diterpa masalah atau krisis, itu objektivitas media mampu untuk menjadi oase di tengah krisis itu sendiri. Lalu kecepatan tentu merespon klarifikasi perusahaan sebelum isu liar itu berkembang. Jadi ekspektasi PR ini penting. Nah, kemudian dalam media relation itu tidak sesempurna yang dibayangkan ya. Jadi pasti akan ada keluhan umum dari praktisi PR yang saya himpun. Yang pertama adalah biasanya itu ada sisi sensasional dalam pembuatan judul berita gitu ya. Jadi terlalu melebih-lebihkan, terlalu hiperbolis. Kemudian kurangnya riset mendalam sebelum wawancara. Kemudian wartawan yang hanya mengejar klik tanpa substansi itu juga sering ditemukan dalam digital media relation. Lalu sulitnya menembus birokrasi redaksi media besar itu menjadi keluhan umum praktisi public relation. Maka keluhan-keluhan inilah yang coba diantisipasi dengan hubungan yang namanya media relation. Nah, lalu bagaimana kita memandang digital media relation ini sebagai tren kolaborasi masa depan? Jadi PR kini itu memandang wartawan tidak hanya sebagai pencatat ya. Enggak. Jadi jurnalis bukan pencatat semata gitu, melainkan sebagai konten kreator, brand partner dalam kampanye berbasis dampak. Sehingga em, ketika kita konsepnya adalah membangun yang namanya relationship management, disitulah kita harus mempunyai plan yang nyata untuk bagaimana bisnis ini berjalan dari day to day. Karena kan sifatnya adalah real time. Oleh karenanya kita apa namanya harus
satu informasi itu harus cepat dan tiap harinya harus terisi. Makanya kolaborasi ini jurnalis dianggap sebagai content creator dan brand partner itu menjadi salah satu kolaborasi yang sangat menguntungkan atau simbiosis mutualisme di masa yang akan datang. Nah, ketika kita sudah melihat perspektif dari praktisi public relation, kita apa namanya hendaknya juga eh, melihat dari perspektif institusi media gitu ya. Jadi pandangan institusi media dan wartawan tentang public relation. Nah, jadi media dan wartawan itu dianggap sebagai research person gitu ya. Media melihat sebagai penyedia akses termudah ke data internal perusahaan dan pembuat kebijakan korporat. Nah, kita sudah tahu bahwa sebagai PR sebagai subsidi informasi, maka public relation itu bagi wartawan itu adalah atau jurnalis itu mempermudah tugas wartawan dengan menyediakan bahan berita yang sudah terakurasi. Nah, lalu adanya stigma dari jurnalis ke public relation itu adalah spin doctor gitu ya. Jadi PR, praktisi PR ini dianggap eh, ada juga yang manipulasi gitu ya. Jadi media itu berhak untuk curiga ke PR yang hanya menonjolkan yang baik dan menutupi yang buruk gitu ya. Manipulate. Kemudian penghambat, itu seringkali product creation dianggap tembok yang menghalangi akses langsung ke pimpinan. Nah, stigma inilah yang coba dijembatani dengan adanya media relation. Apa sih yang selalu membuat wartawan itu kesal? Pertama, hard selling. Jadi public relation dianggap terlalu untuk membuat konten yang berbau advertising atau iklan. Kemudian slow respon, sering terjadi ini ya. Public relation sudah dihubungi saat terjadi masalah atau krisis. Kemudian adanya birokrasi, ya jadi proses persetujuan wawancara, ada protokol yang memakan waktu lama dan sebagainya. Kemudian kurangnya substansi atau rilis yang dikirim tidak memiliki nilai berita atau news value. Nah, di sini ada dilema teman-teman yang dihadapi wartawan dan public relation, yaitu dilema etika versus komersial. Institusi media sering melihat public relation itu sebagai lensa bisnis atau iklan. Sementara jurnalis atau wartawan di lapangan melihat PR melalui lensa profesionalitas berita. Sehingga terjadi konflik di sini. Konfliknya adalah sering terjadi friksi antara Departemen Bisnis Media dan Departemen Redaksi dalam menangani klien PR. Artinya sering terjadi ketidaksepahaman gitu ya eh, antara si divisi media bisnis PR ini tadi dari stigma-stigma itu kemudian menjalar kepada bagaimana klien PR itu ditangani. Namun dalam perjalanannya ada loh praktisi public relation itu menjadi idaman wartawan. Yang pertama adalah dia transparan, dia jujur mengenai kondisi perusahaan bahkan dalam krisis, dia memiliki respon yang cepat, menghargai deadline ketat media digital, dan paham berita. Tahu bedanya advertising dan berita itu cutting. Nah, makanya teman-teman dari kedua hubungan media relation ini terciptalah peluang dan sinergi strategis, yaitu membangun hubungan harmonis di era digital. Jadi yang pertama adalah kolaborasi multiplatform, misalnya konten-konten media tidak hanya berita semata atau tulisan semata, tapi bisa podcast kolaboratif, kemudian bisa melakukan investigasi bersama tentang isu-isu sosial yang menjadi prioritas perusahaan, dan webinar edukasi publik. Nah, karena apa? Karena tadi dianggap wartawan sebagai brand partner, jadi peluang terbesarnya adalah menciptakan konten brand journalism yang berfokus pada storytelling berkualitas tinggi. Kolaborasi multi-platform. Kemudian adanya networking cerdas dan analitik, jadi adanya pemanfaatan artificial intelligence, jadi menggunakan data untuk memahami pola publikasi wartawan secara personal dan engage.
not pitch gitu ya, bangun hubungan informal sebelum mengirimkan rilis materi berita itu memudahkan sebagai salah satu langkah praktisi public relation dan wartawan dalam membangun network. Lalu di media relation itu pasti akan mengalami ujian keluhan tadi ya, stigma dan sebagainya. Nah, krisis ini sebagai ujian trust antar kedua belah pihak, jurnalis dan public relation. Saat krisis itu bisa nggak public relation itu transparan kepada media untuk membangun ekuitas kepercayaan atau equity trust. Ini ini berharga untuk masa depan perusahaan dan media juga. Jadi sinergi di waktu sulit itu menciptakan hubungan yang lebih dari sekedar transaksional, teman-teman. Biasanya media dan public relation itu diuji ketika perusahaan tempat PR bernaung itu mengalami krisis. Kemudian share value atau membangun nilai bersama, jadi menyebarkan informasi yang mencerdaskan bangsa, kemudian melawan disinformasi, hoax secara kolektif, mengutamakan kepentingan publik di atas ego organisasi, dan mendukung keberlanjutan industri media yang sehat. Nah, ini salah satu hal yang baik untuk membangun nilai bersama atau share value ya. Baik, di studi kasus ini ada dua. Yang pertama adalah manajemen isu Pertamina. Teman-teman bisa baca dan saya harap bisa menganalisis di pertemuan kedua, ketiga nanti. Um, jadi di isu pertama, manajemen isunya Pertamina itu transparan di media sosial gitu ya. Jadi tim komunikasinya Pertamina itu merespon insiden operasional dengan konferensi pers real time dan update melalui media digital secara konsisten. Hasilnya, media mendapatkan data akurat dengan cepat, mencegah spekulasi liar di publik. Yang kedua adalah kampanye social impact dari Gojek. Narasinya tuh human center gitu ya. Jadi fokus pada kisah mitra driver daripada fitur aplikasi semata. Ini menarik wartawan gaya hidup dan ekonomi secara alami. Pelajaran news value yang tinggi akan mempermudah PR diterima oleh redaksi media manapun. Nah, kesimpulan dan sintesanya pada pertemuan kali ini adalah sinergi. Jadi kunci media relation 2025 ke 2026 itu bukan tentang mendominasi media, melainkan tentang menjadi mitra berharga yang menyediakan kebenaran di era banjir informasi. Ada beberapa buku, daftar pustaka yang bisa teman-teman baca, Kreatif Center, Grunik Kriantono, kemudian Adianto, itu perlu kalian untuk membaca literasi agar bisa memahami materi media relation ke depannya lebih bagus. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.